Dari data Kementerian Kesehatan di tahun 2023 menunjukkan bahwa 18% sekolah penerima program di daerah terpencil mengalami keterbatasan penerimaan bahan makanan. Pengalaman saya pribadi Ya. tidak mudah untuk menyiapkan makanan yang bisa disajikan fresh dalam jumlah banyak Betul. dalam waktu yang Negara kita tuh selalu kalah dengan negara tetangga karena kita dibandingkan dengan yang daerah 3T tadi. kita tuh punya satu problem loh dengan angkatan kerja kita. Apa itu? Bagaimana nih menurut Pak Zul, ada nggak sih kira-kira cara-cara gitu ya atau kiat-kiat efisien untuk memastikan kualitas bahan tetap terjaga khususnya di daerah dengan kita sebutkan tadi infrastruktur yang minim? Itu aja, kalau meleng sedikit, Iya. masker dibuka, sarung tangan dibuka, ngobrol, Iya. rokok Oh, di iya. ruangan. Terpapar. Kan di situ terjadinya kontaminasi Iya, kan. iya, iya. Makanan bergizi yang gratis setiap pagi di sekolah, katakanlah 5 hari dalam seminggu, itu satu kemewahan gitu. Selamat datang di Gemes, generasi emas, generasi sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional bersama saya Indah Setiani. Ya, hari ini nih ya bunda-bunda, kita akan membahas tentang tantangan dan solusi logistik dapur MBG. Nah, di balik keberhasilan program makan bergizi gratis MBG terdapat tantangan yang besar pada rantai MBG. Jadi logistik dapur yang menentukan kelancaran dan juga kualitas makanan yang sampai ke penerima atau konsumen. Tentunya dengan manfaat yang luar biasa ya. Nah, tapi nih dari data Kementerian Kesehatan di tahun 2023 menunjukkan bahwa 18% sekolah penerima program di daerah terpencil mengalami keterbatasan penerimaan bahan makanan. Bagaimana nih kira-kira caranya dan juga solusinya? Bersama kami sudah ada dua narasumber yang kompeten yang akan membahas mengenai apa saja sih kira-kira solusi-solusinya. Sudah ada bersama saya Bapak Muhammad Sirot selaku Wakil Sekjen HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Halo, Maida. Baik ya Pak hari ini ya? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan bahas pokoknya ya tema kita pasti juga bunda-bunda gemes di rumah penasaran bisa nggak sih sampai gitu ya bahan pangan makanannya langsung ke konsumennya tepat waktu. Dan tentunya saya juga kedatangan satu lagi narasumber saya yaitu Bapak Zulfikar Priyata, pengamat MBG sekaligus penggiat kuliner. Halo Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Sehat ya hari ini ya, Pak ya? Sehat selalu, semangat selalu demi Alhamdulillah. mengawal putra-putri Indonesia ini sehat-sehat dan Betul. sukses-sukses semua. Dua narasumber kita hari ini semangat-semangat ya. Kita juga nggak boleh kalah semangat nih bunda-bunda gemes. Karena kita akan membedah tantangan logistik ini dan juga menggali inovasi-inovasi yang mampu menjembatani jarak dari lahan ke anak-anak Indonesia agar lebih baik lagi anak-anak Indonesia dan tumbuh lebih sehat. Nah, saya mau langsung tanya ke narasumber saya yang pertama nih, Bapak Sirot. Ya. Pak, ini dari data kementerian yang saya baca tadi yang sempat saya sebutkan di awal ya, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 mencatat ternyata 18% sekolah penerima MBG di wilayah-wilayah terpencil ya Pak, terutama di daerah 3T ya Pak ya, ini mengalami keterlambatan pasokan nih Pak. Nah, gimana nih dengan adanya hambatan transportasi yang ada, bagaimana HKTI menanggapi masalah tersebut dan bagaimana juga HKTI mengoptimalkan agar bahan-bahan pangan dari para petani bisa langsung sampai tepat waktu ke para konsumen, Pak? Ya. Baik, jadi MBG ini lewat satuan dapur ya SPPG-nya itu memang didesain untuk menyerap produk petani yang lokal. Jadi dia tidak terlalu panjang tuh rantai pasoknya. Nah sehingga sebenarnya 3T ini dengan adanya intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi ini juga sebenarnya mengurangi sedikit masalah. Ya. Kan biasanya kalau kita produk pertanian itu ya dikumpulkan dulu oleh tengkulak, ada sistem ijon gitu ya, kumpulkan ke pasar, nanti distribusi gitu, terus balik lagi nanti ke konsumen, ini kan lama nih. Ya. Nah ini membangun semacam titik-titik kumpul seperti semi pasar lah gitu, karena mereka langsung diolah, itu seger ya bahannya langsung dimasak saat itu juga, mungkin ya disimpan sehari lah misalnya dimasak, maka itu titik tadi kendala transportasi itu kan hilang. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu
ada lokal base-nya juga. Misalnya daerah 3T itu dia kita suka lihat di TikTok ya, misalnya Papua tuh. Kan ada tuh konten kreator dia mancing ikan mujair misalnya, kan gede-gede tuh. Nah ikan mujair itu menjadi pasokan untuk kebutuhan proteinnya. Nggak harus ayam misalnya, karena ayam di sana perangan ayam nggak ada. Nah, itu contoh dua solusi ya dari MBG ketika dilakukan intervensi oleh pemerintah, selain memenuhi gizi, tapi juga rantai pasok problem dari supply chain pertanian tadi gitu. Oke. Jadi memanfaatkan apa yang ada di daerah tersebut Ya, ya Pak betul. ya. Nah Pak Zul sebagai juga penggiat kuliner, juga pengamat program MBG gini, bagaimana Pak Zul menanggapi permasalahan yang ada? Apa benar gak sih Pak di lapangan terjadi hal seperti itu, seperti keterlambatan bahan pangan dan lain sebagainya ke para konsumen? Ya, ini kalau yang saya amati ya, Iya. MBG ini kan sebenarnya satu program yang sangat strategis. Dia mencakup dan menyentuh keseluruhan aspek loh. Dia berbicara masalah gizi anak-anak Indonesia, dia bicara masalah peningkatan kualitas SDM kan, Mbak tahu tuh. Intervensi atau anak yang makan bergizi sering dibahas, itu signifikan tumbuh kembangnya nanti, dan ketika nanti dia memasuki masa siap kerjanya tentunya dapatkan SDM-SDM yang berkualitas kan. Dari sisi pertahanan nyambung ini ternyata. Bayangkan seumpamanya ada perang ya Kang Sirot ya. Tiba-tiba terhenti pasokan. Ini kan pemicu MBG mau nggak mau sistem ketahanan pangan kita akan terpicu sebenarnya, dan someday bakal jadi lebih resilience. Dari sisi ekonomi tadi disampaikan juga, MBG ini kalau ya sekarang karena baru jalan, tapi saya mengamati kalau ini nanti berjalan, suka tidak suka itu hulu dan hilir pasti akan kepancing nanti. Terkoneksi ya. Karena petani ngelihat, wah ini permintaannya tinggi, berani nanam. Mungkin anak-anak petani milenial, anak-anak muda jadi mau kembali ke bertani ya. Off taker jelas ya. Belum hilirisasinya juga. Tapi memang pada praktiknya, ini pengalaman saya pribadi, tidak mudah untuk menyiapkan makanan yang bisa disajikan fresh dalam jumlah banyak, dalam waktu yang tepat, just in time. Itu yang terjadi di lapangan ya. Pasti. Dan kayaknya itu normal, itu wajar mengingat program ini baru kita jalankan ya. Tapi harusnya nggak berapa lama lagi nanti akan terbentuk pola-pola. Dan kalau ditanya kenapa bisa sampai terlambat gitu, ini kan ada dari hulunya dan dari hilirnya, atau bahasa sederhananya nih dari mulai penyediaan bahan baku, pemrosesan di dapur, sampai nanti pengiriman sampai ke anak-anak ini ke sekolah. 3 hal itu pasti ada tantangannya. Pasti ada tantangannya, dan tapi banyak juga yang berhasil akhirnya nemu celahnya. Oh harus begini, saya harus mempercepat proses masaknya, terus pasokan bahan bakunya dia kerjasama dengan vendor, dia bisa memperkirakan kebutuhan, tapi nanti kendalanya di pengiriman. Nanti yang sudah ngerti caranya ngirim, mungkin dia kendalanya di bahan bakunya kok nggak kurang ini, gimana kita mau masak, akhirnya kaitan nanti ke menu dan lain-lain. Tapi saya lihat BGN juga sudah sudah antisipasi, dia sudah siapkan panduan, dan saya amazing loh, cukup lengkap loh, sampai ke panduan pengelolaan masak, makan, pengiriman ada. Tapi mungkin di sini ada faktor-faktor eksternal yang butuh bantuan juga dari pemerintah lokal di daerahnya, masyarakat, mitra, petani dan sebagainya. Tapi kalau memang dengan adanya program MBG ini ada pro dan kontra pasti kan. Ada juga yang ibu-ibu, aduh nggak setuju, ngapain sih? Takut anaknya. Mungkin mereka berpikir dengan adanya program MBG gini ternyata makanannya kurang memenuhi standar yang ada, atau malah suruh bayar lagi, atau pokoknya ada aja lah ibu-ibu nih atau bunda-bunda gemes yang masih belum setuju dengan adanya program ini. Kalau dari Pak Zul sebagai pengamat, setuju banget nggak adanya program MBG ini? Atau masih kayak mikir-mikir juga nih Pak? Kalau Bapak mengamati dengan sudah berjalannya program MBG ini? Saya tuh setujunya 1000%. Kenapa itu Pak? Setuju 1000% biar bunda-bunda di rumah juga ikutan setuju nih. Iya. Ini efek dari MBG ya. Asupan makanan bergizi.
Jadi kalau orang yang belajar neuroscience atau belajar biologi kan paham betul tahap pertumbuhan seseorang itu tidak semata ditentukan oleh faktor lingkungan. Ya. Tapi ada namanya faktor genetik, ada epigenetik tuh. Betul. Jadi genetik itu bakat-bakat yang dimiliki atau potensi yang dimiliki, nah nanti ketemu dengan lingkungan maka genetik itu akan terasah. Tapi pemicunya untuk bisa tumbuh kembang termasuk fungsi otak dan sebagainya kaitan dengan IQ, Mbak. Oh ya. Kebetulan saya lama di dunia HRD, saya mendalami psikologi, mendalami hukum, mendalami ekonomi dan Jadi gimana tuh Pak sebagainya. kaitannya dengan makanan bergizi dengan IQ anak? Anak yang diberi makan bergizi Ya. itu kalau tidak salah lipatan otaknya jauh lebih tebal. Oke. Dan ketika lipatan si otak itu Lebih tebal dan fungsi otaknya berkembang karena ada asupan nutrisi, kemampuan otak untuk berfungsi untuk kirim data satu sama lain itu meningkat. Nah itu nanti kaitan dengan IQ. Betul. Jadi tangkapnya lebih cepat. Nah bayangkan Lebih nanti anak konsentrasinya cepat. konsentrasinya, daya tangkapnya, kemampuan bahasa, kemampuan logis, kemampuan matematis, pemecahan masalah. Itu kan semuanya bermula dari otak itu mesti Otak tuh harus siap dulu ya. siap. Nah Siap dan tidak orang siapnya yang, dari gizi. yang kurang gizi itu ukuran otaknya lebih kecil. Ya. Iya betul. Ada selisihnya. Maksudnya fungsinya juga akan terpengaruh tuh. Makanya kan wanti-wanti kalau ibu-ibu yang hamil Ya. sampai nanti anaknya tumbuh kembang Harus sebenarnya makan banyak asam folat, harus banyak makanan bergizi dari hamil ya, dari dijanin. IQ orang yang tinggi itu berkaitan ini menurut penelitian Iya. walaupun saya nggak generalisir tapi kan datanya begitu. Ya. IQ tinggi itu berkorelasi dengan tingkat ekonomi seseorang, Betul. dengan kemampuan problem solving seseorang, dengan tingkat resiko untuk melakukan kriminalitas. Itu pengaruhnya kan ke sana. Mungkin kaitannya karena kalau orang makin mudah ngerti, dia makin paham ini salah, ini apa. Apalagi kalau nanti diintervensi oleh lingkungan yang dikasih pendidikan, dikasih pembentukan karakter dan sebagainya. Itu baru dari satu sisi. Ini sekarang kita bicara dari sisi ekonomi ya. Iya. Let's say lah, ibu-ibu kan nggak bisa kita tolak ukur pakai seperti pulau-pulau Jawa. Kita lihat pulau-pulau lain, kan ada disparitas nih ekonominya. Senjang. Dengan anak yang diberi makan, itu kan berapa penghematan yang bisa dihemat oleh Bisa beli buat keluarga. yang lain-lain ya. Mungkin bisa ditabung untuk biaya kuliah anak. Betul. Mungkin bisa ditabung untuk akhirnya orang tuanya usaha atau investasi dan sebagainya. Belum lagi dengan dana ataupun belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan transportasinya hidup, Meningkatkan perekonomian meningkatkan perekonomian dari hulu ke hilir. dan semuanya. Betul. Terus suka tidak suka karena MBG ini berjalan, akhirnya kita secara konstan atau secara rutin akan butuh bahan pangan. Ketika butuh bahan pangan dalam jumlah yang besar, konsisten, angkanya besar, stabil, pasti pengusaha banyak yang tertarik. Betul. Yang tanpa sadar mereka Meningkatkan masuk, bisnis. akhirnya di beberapa masa kemudian swasembada pangan bisa ke arah sana, saya perhatikan. Jadi sama sekali saya nggak ngelihat kekurangan di program MBG ini ya. Ini Jadi Pak program Zul sangat strategis. Kaitannya setuju. dengan pertahanan negara sebenarnya kalau MBG itu. Nggak cuma sekedar ngasih makan sosial populis nggak begitu. Betul. Saya juga tertarik tuh. Ternyata memang dengan adanya program MBG ini membuat anak-anak Indonesia IQ-nya lebih Saya bisa yakin, meningkatkan pasti IQ ada tadi kan. korelasinya, betul. Seperti pernyataan Pak Zul tadi dan juga menyiapkan otak anak sebelum sekolah. Sesimpel gitu ya bunda-bunda gemas. Misalnya kita ngasih sarapan anak dulu. Iya. Ya kan, ngasih sarapan anak, apalagi dengan adanya program MBG ini diberikan makan sekitar pukul jam 9 pagi ya, kalau tidak salah ya. Itu kan waktunya anak harus sarapan. Ketika anak diberikan sarapan dengan gizi yang lengkap, berarti kan otaknya siap ya Pak Zul untuk menerima Otaknya pelajaran. siap, fisiknya juga kuat. Lebih konsentrasi. Jarang sakit. Kalau jarang sakit, berapa penghematan yang bisa dilakukan oleh negara loh itu loh. Betul. Jadi kalau di breakdown tuh Banyak manfaatnya banyak dan luar biasa Dan ya. anak-anak yang punya gizi yang baik, tumbuh kembang yang baik, diberikanlah pendidikan, wah itu diserap pendidikan itu nanti. Betul. Jadi bisa ranking semua nanti. Kita doakan anak-anak Amin. kita nanti ya. Bisa diserap dengan sempurna dengan kesiapan otak yang maksimal ya untuk Betul. anak-anak Indonesia. Nah balik lagi nih Pak Sirot ke masalah logistik ya. Ya. Nah kalau dibaca nih dari data World Food Program 2022
hingga 25% bahan segar hilang nih Pak di rantai pasok akibat fasilitas penyimpanan mungkin yang seperti suhunya kurang dingin atau juga minim, bahan pangan yang minim. Nah kira-kira bagaimana nih Pak solusi dari HKTI? Memiliki program nggak sih untuk rencana membantu penyediaan seperti cold storage gitu supaya suhunya selalu sesuai sehingga pada saat bahan pangan tersebut sampai ke anak-anak tidak ada yang busuk atau layu, pokoknya sesuai lah dengan yang dibutuhkan anak-anak Indonesia. Oke. Jadi kita tadi menanggapi yang ibu-ibu tadi ya. Iya. Ibu tadi yang khawatir ya, anaknya misalnya, gizinya nih kurang bagus misalnya disediakan oleh Badan Gizi Nasional. Betul. Misalnya. Nah kita ini suka lupa, kadang ada bias antar kota dan desa, bias antara mampu dengan nggak mampu. Tapi ketika dirata-ratakan ya, negara kita itu selalu kalah dengan negara tetangga karena kita dibandingkan dengan yang daerah 3T tadi. Ya. Jadi dengan terkecil, terdepan, terluar. Dengan masyarakat yang katakanlah miskin ke bawah ya, di bawah garis kemiskinan, terus masuk ke akses 3T. Sehingga buat mereka makanan bergizi yang gratis setiap pagi di sekolah, katakanlah 5 hari dalam seminggu, itu satu kemewahan gitu. Terus yang kedua, beberapa keluarga mungkin nggak kerasa di Pulau Jawa ya, iya, tapi ketika di pulau-pulau terpencil sangat terasa sekali manfaatnya. Dan kadang gini di desa itu sekarang yang campaign untuk pola gizi anak itu sadar nggak sadar dulu ya, kita itu diceramahi oleh media yang menurut saya lebih ke intensinya itu komersial. Contoh misalnya pengganti makan, kan ada tuh produk ya, dia instan, dimakan dan langsung kenyang gitu. Terus dengan bahasa-bahasa komersial yang sebenarnya itu jauh sekali dengan kebutuhan pasokan gizi ya. Kan kalau gizi misalnya ya berprogram ya PBB itu kan protein dia minimal 100 gram gitu. Nah inilah yang dibutuhkan intervensi gitu. Jadi kalau ada keluarga yang khawatir anaknya, saya sih menebak ini keluarganya ini muncul dari keluarga yang memang menengah ke atas yang memang sudah paham. Betul. Jadi concern dia adalah gimana supaya si BGN ini, MBG ini berjalan sesuai dengan standar yang memang dia udah di atas rata-rata. Yeah. Nah ini udah benar, nggak apa-apa ikut mengontrol ya, karena memang lembaga pemerintah tetap harus kita ini juga. Nah yang rantai pasok tadi gini. Nah kendala di kita itu dengan 17.000 pulau ya, provinsi mungkin sekarang ada 40-an ya, kita terbentang itu laut di mana-mana ya, transportasi logistik kita tuh mahal gitu, sehingga kita itu sebenarnya kalau kita punya program seperti ya targetnya kan 80.000 SPPG ya, Pak Dadan saya seminggu lalu pernah japri dengan kepala badan, itu sekarang sudah 7,7 penerima manfaat Mas Irot kata bilang, tinggi banget ya, padahal kan pada 4 bulan pertama itu untuk masuk ke sekian juta gitu ya atau 1.200 SPPG itu sulit sekali. Tapi begitu mereka menghasilkan petugas yang 3 orang tuh ya yang dari Unhan itu sudah 33.000, mereka mereka bangun sistemnya, mereka bikin tadi yang Mas Zul bilang operating prosedurnya gitu, mereka langsung double gitu dari mungkin setengahnya langsung 2 kalinya gitu, dan itu cepat sekali nambahnya karena mereka sudah belajar. Dan yang 3T itu kalau nggak salah BGN juga punya model yang berbeda ya, kan kadang-kadang lo pengusaha misalnya kayak saya Kang Zul ya yang punya resto gitu, pasti kan yang cuannya cepet ya. Misalnya gini contoh, misal teman-teman saya yang punya dapur itu, wah kalau hitungan seperti ini untuk Jawa kayaknya yang sewa tempatnya lebih murah di Lampung nih, karena pasokannya kan lebih sama gitu ya, per pax-nya gitu. Tapi sewa tempatnya untuk bikin dapurnya itu lebih murah misalnya. Jadi dia cepet-cepet di Lampung, akhirnya di close tuh cepet sekali ya. Ada teman-teman saya kemarin juga kontak minta dicek ya itunya. Karena saya dekat dengan beberapa pejabat di BGN, ternyata cepat sekali penuh. Nah tapi yang 3T ini yang terluar gitu kan nggak mungkin. Terpencil ya terpencil terluar gitu ya. Jadi ini butuh intervensi pemerintah langsung kan untuk membuatnya di sana gitu. Saya perhatikan ada konten di TikTok, ada mobil SPPG gitu,
mobil pick up ya, tertutup, ada makanan. Itu anak-anak lari tuh nganterin. Ini di daerah Iya di daerah. terpencil. Iya pokoknya kelihatan Yang 3T itu ya. Jalannya itu pokoknya. Excited itu iya, mereka excited itu buat makan karena buat mereka itu mewah ya. Mewah. Nah, itu tiap hari, bayangkan. Jadi sebelum Kang Zul tadi bilang yang gizi terus kecerdasan, kalau di risetnya Pak Dadan itu kan tahun 2024 tuh 1000 hari pertama, Mbak. Itulah pembentukan otak ya, kognitif. Betul. Itu anak itu di 1000 hari pertama. Jadi ketika asupan gizinya bagus, maka kebutuhan dia untuk dicerna dan dijadikan kecerdasan dia ya, IQ tadi itu sangat berpengaruh. Iya. Bayangkan kalau dalam benak keluarga ya, ini jangankan si anak nih, ibunya gitu, atau mungkin nggak sadar gitu. Jadi makan makanannya itu yang bikin kenyang gitu, tapi yang itu isinya kosong. Betul. Kan ada gel. Kadang banyakin gula aja. Minumannya coba cari ya di kampung-kampung itu sekarang yang namanya diabetes itu bukan di kota aja loh. Di kampung juga. Karena di kampung. Karena minum semua dicampur gula ya. Jangan lupa ya, kita kemarin Q2 itu pertumbuhan ekonomi kita yang paling tinggi itu kan industri pengolahan. Iya. Jadi bisnis FMCG jadi kita, fast moving consumer good itu sangat bagus. Karena market kita gede, hampir 280 juta, ada mulut semua yang harus mengkonsumsi itu. Dan distribusinya itu ya produk-produk yang sangat murah. Betul. Diakses dan gampang diakses. Bahkan banyak yang belum terinformasi susu itu yang baik seperti apa. Dan kadang-kadang emosional ya. Kita itu kan beli produk kadang-kadang karena termakan iklan, karena referensi dari teman-teman sebayanya, karena hanya ada itu di sekolah. Nah, jadi ketika misalnya ada analisa, wah ini kantin-kantin pada tutup, ada bisnis UKM yang terdisrupsi oleh BGN. Iya. Sebenarnya itu bisa positif dan negatif. Negatifnya mungkin ada akses UKM yang berkurang ya. Tetapi positifnya adalah intervensi pemerintah itu mendisrupsi kebutuhan gizi si anak. Mana yang lebih penting gitu loh. Kita mau menghidupkan UKM tapi di sini jadi ada katakanlah garbage in garbage out ya. Untuk masa depan si anak-anak bangsa ini yang 1000 hari pertama itu kita istilahnya itu kita kalahkan oleh kepentingan itu atau dapat dua-duanya. Kan yang UKM ini yang punya dapur itu juga dapat. Dia bisa 5 sampai 7 sekolah ya. Saya mau menyoroti satu data statistik kemarin ya. Q2 itu kan kita banyak yang merasa meragukan ya. Kok tinggi sekali pertumbuhan ekonomi Q2 gitu ya. Sebenarnya sekarang beberapa komentator analis ekonomi luar negeri itu justru bilang beberapa itu ini nggak aneh sebenarnya tinggi. Kenapa? Karena salah satunya MBG. Bayangkan pertumbuhan konsumsi dan transportasi meningkat. Nah, transportasi ada analisa memang dari MRT ya, MRT buka jalur. Tapi di sisi lain sebenarnya MBG itu kan dikirim ya kan? Dikirim dari titik dapurnya itu SPG-nya itu ke 5 sekolah gitu. Dan nggak ada uang parkir di situ, jadi transport itu naik, jadi pemerintah itu warga itu mobilitas tinggi, tapi dia memang nggak beli mobil, nggak beli motor, jadi penjualan mobil tuh nggak naik. Tapi, di daerah-daerah ya. Tapi masyarakat tuh jalan-jalan aja, mungkin dia sewa, mungkin ada transport yang lain, jadi itu naik transportasi, terus konsumsi. Salah satunya faktor dari MBG ini juga. Bisa jadi, terus yang pangan ya. Pangan itu naik 7% Mbak peningkatannya, tapi tidak menaikkan harga gitu, jadi tidak menunjukkan inflasi. Karena apa? Karena si dapur ini dia kan tidak pakai rantai panjang ya dari pasar kumpulkan ke si pedagang terus dijual, enggak. Dan dapur ini ada di daerah-daerah setiap daerah-daerah ya terdekat dengan. Jadi ini kan dipasok sekolah-sekolah langsung anak. Dapur langsung masuk ke kata penerima manfaat ya, bukan konsumen kalau di MBG itu gitu. Anak-anak ya. Nah jadi itu putaran ekonominya naik. Tapi tidak meningkatkan inflasi gitu. Nah, ini kan brilian ya. Karena memang dapur-dapurnya ditaruh di dekat sekolah-sekolah anak yang apalagi membutuhkan. Apalagi yang di 3T, asalnya misalnya nggak ada aktivitas ekonomi, ini jadi semacam pasar baru gitu loh Mbak. Iya betul. Apalagi juga terinformasikan gizi-gizi yang benar. Mungkin kan di daerah-daerah terpencil ya Pak kalau saya dengar nih. Memang belum terinformasikan gizi. Sekarang bahasanya gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi sekarang namanya gizi seimbang ya Pak ya. Gizi seimbang ini memang belum tersosialisasikan dengan baik dan benar. Ternyata di daerah-daerah terpencil tersebut bahkan mereka masih menganggap susu susu cair atau susu kaleng ya, susu kental manis. Itu dibilangnya susu. Sekarang udah nggak boleh loh. Sekarang nggak boleh ya kan. Padahal kental manis itu isinya gula. Tapi mereka berpikir dengan mereka
mengkonsumsi susu kental Udah minum manis susu. setiap hari itu artinya sudah memenuhi kebutuhan kalsium dan juga berbagai macam vitamin gitu. Tapi ternyata itu salah. Nah, informasi seperti ini belum sampai ke Bukan hanya masyarakat. informasi, tapi juga rantai pasok gizi itu sendiri. Misalnya susu nih ya, susunya ada dua mazhab nih Mbak. Jadi yang pertama saya alumni IPB pasca panen ya. Jadi kalau kita tuh simpel aja lah pasca panen ya. Udah ngimpor dari NZ, New Zealand dengan Australia dalam bentuk bubuk nanti dicairkan gitu. Iya. Nah kalau Pak Prabowo nih gengnya nih, pakar pangannya Prof. Epi Taufik ya, memang pakar susu seger. Jadi pengennya si peternak itu punya susu, misalnya 5-10 susu, terus dia perah, habis itu dipasteurisasi langsung dikirim. Nah ini kira-kira seminggu nih, ada teman saya pengusaha yang bikin seperti itu. Jadi susu ini langsung distribusikan langsung seger ke tempat-tempat MBG tadi. Off-taker sudah ada, jadi nggak ada teknologi dibikin bubuk, diekspor logistik, di high temperatur, jadi gizinya berkurang kan. Jadi ini fresh langsung diberikan kepada anak-anak. Nah, itu kan solusi kan. Jadi UKM banget, harusnya tadi susunya kita harus import, yang sekarang enggak lah, kita import indukannya aja dulu. Nanti kan dia punya anaknya sapi susu perahnya itu dikembangbiakan, akhirnya bisa dikembangkan di titik-titik MBG tadi gitu. Kan ini juga menumbuhkan bisnis lain ya, yang memang secara logika swasembada pangan tadi yang disebut Kang Zul itu lebih logis dan memang kena banget gitu. Gimana nih Pak Zul pendapatnya? Lebih logis dan lebih kena banget nggak sesuai dengan Pak Sirot katakan? Iya, setuju. Saya kalau Pak Sirot ngomong pasti saya setuju. Tapi ada tambahan sebagai pengusaha atau penggiat kuliner gitu ya mengenai program MBG ini meningkatkan bisnis-bisnis terutama di daerah-daerah terpencil. Iya, pastinya kan biasanya itu dipicunya selalu dari pangan dulu ya. Nanti ketika banyak masyarakat termasuk yang di dapur dia punya tambahan extra income, kan tanpa sadar dia ada trickle down efek ke bawah. Dia belanja ke warung, dia belanja kemana, akhirnya itu tumbuh. Nah, saya nih di organisasi ini, Mbak, organisasi industri lah. Itu kita tuh punya satu problem loh dengan angkatan kerja kita. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan di beberapa daerah ini ya macam-macam, dari masalah kompetensi, masalah produktivitas, masalah kemampuan. Dan kalau mau di zoom in, ya memang kaitannya itu tadi karena ada beberapa hal yang kita kurang. Makanya kalau MBG ini berjalan, kami sih yakin sekali di 15 tahun kemudian dengan asumsi ya, mereka sekarang anak SD, diintervensi begitu, nanti 15 tahun udah lulus kuliah, begitu ngelamar kerja, itu pasti jadi angkatan kerja unggul. Pasti. Bukan maksud jadi karyawan, maksud artinya ya apapun nanti profesinya ya, yang jadi dokternya, yang jadi apanya, semuanya bakal di unggul. Bidang masing-masing. Karena tumbuh kembangnya dikawal gizinya gitu dari loh. sekarang. Dan ketika kita punya angkatan seperti itu dengan prediksi pertambahan penduduknya 350 juta mungkin 2045 ya. 350 juta dengan kayak begitu, wah ini super power kita nih nanti Mbak. Kayaknya nggak usah naturalisasi kalau PSSI. Nggak usah ada naturalisasi, nggak usah ada pekerja-pekerja. Cukup dari dalam negeri, kita dari sekarang kita berikan gizi yang terbaik melalui program MBG ini. Insya Allah anak-anak bangsa akan tumbuh lebih sehat, lebih pintar gitu ya, menjadi generasi. Betul, itu harapan ke depannya ya. Nah kalau Pak Zul, bagaimana nih menurut Pak Zul, ada nggak sih kira-kira cara-cara gitu ya atau kiat-kiat efisien untuk memastikan kualitas bahan tetap terjaga khususnya di daerah dengan kita sebutkan tadi infrastruktur yang minim? Iya. Jadi pasti mungkin ada masukan gitu. Ada kendala ya. Karena kan keunggulan panganan di tiap daerah juga kan beda ya, Pak Sirot ya. Betul. Ada beberapa daerah dia kiat-kiat efisiensi gitu. Ya kalau saya berpikirnya memang harus pendekatan kreatif, artinya harus ada variasi dari si pangannya sendiri, nggak bisa dipaksakan semua orang makan yang sama. Kayak tadi kalau misalnya di Papua ikan mujair, betul. Nggak usah maksain ayam, nggak usah maksain sapi gitu ya. Yang penting kan komponen gizinya itu kan. Iya. Itu satu, yang kedua memang ya
untuk di daerah-daerah terluar itu pastinya ada kendala di infrastruktur, Ya, kendala pasti. penyimpanan, kendala pengiriman dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, ini juga sudah dilakukan dan kita tunggu nanti pilot projectnya selesai. Yang penting masyarakat bersabar, Ya. Mendukung. mendukung, jangan julid. Kalau ada ide-ide lebih baik Kasih. Kan begitu, saya bisa yakin kan yang pasti ditulis BGN ya, inilah. bisa ditulis ke bisa kirim email Iya. gitu ya, atau enggak ada kritik-kritik gitu ya buat Pak Sirot mungkin dari HKTI, bisa kan ya Pak ya langsung kirim ke email saja atau idea-idea Iya, tertentu, iya, jangan iya. julid gitu ya ibu-ibu. Namanya kan kita punya mimpi besar, Iya. tapi nggak ada yang punya pengalaman, terus kita mau melakukan Sama-sama pertama yuk. kali, kurang-kurang dikit, menurut saya nggak masalah, tapi lama-kelamaan pasti kita akan nemu pola dan di titik itu, Betul. wah itu luar biasa manfaatnya. Betul, setuju saya juga ya kalau dibahas dari segala sisi memang nggak ada negatif-negatifnya program MBG ini. Ya. Semuanya emang benar-benar sangat-sangat bermanfaat dan juga positif. Nah, kalau kita kembali lagi nih ke Pak Sirot, Badan Pusat Statistik 2022 mencatat ongkos logistik di Indonesia mencapai 23,5% nih Pak dari PDB. Jadi ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata ASEAN 15%. Gimana nih Pak strategi dari HKTI menekan biaya logistik pertanian untuk MBG jadi supaya bahan-bahan makanannya tetap terjangkau? Ini ya, kalau kita membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Oke. Jangan apple to sentul ya. Oh, jadi gimana tuh Pak? Kalau jangan apple to Ini ASEAN sentul. nih seolah-olah sederhana loh. Padahal Tapi kita lihat ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam itu tuh dalam satu benua Asia loh. ya. Mereka tuh nempel. Ya, Malaysia cuman yang di Borneo-nya aja tuh yang Sarawak yang terpisah. Tapi semuanya nempel. Apalagi Brunei kan, seutit situ aja. Singapura gitu. Jadi kita tuh mungkin nggak ada yang sekompleks kita gitu untuk Iya, logistik. sebesar ini negara kita. Dan kita itu mungkin yang efisien misalnya katakanlah Jabodetabek ya kan sudah bagus nih. Tapi dibandingkan dengan Papua, dengan Maluku gitu loh. Sehingga kita itu ketika dirata-ratakan ya ongkos logistik kita mahal. Iya. Jadi kita harus bijak ya ketika membandingkan itu. Nah, yang kedua tadi gini. Kan saya sudah jelaskan mengenai MBG atau BGN SPPG itu di rencana 80.000 titik kan seluruh Indonesia ya. Di mana Kang Zul tadi bilang ini bisa jadi agen mata-mata pertahanan ya Kang ya. Gitu. Nah, tapi di sisi lain gini, Pak Prabowo itu pemerintah sekarang terutama saya perhatikan itu dalam urusan pangan ya. Iya. Jadi BGN ini atau MBG ini salah satu pendekatan Mbak. Ada pendekatan lain ya. Contoh misalnya Agrinas. Jadi Agrinas ini aset-aset pangan ya perkebunan yang tadinya nggak dikelola dengan baik oleh swasta diambil, dia bikin Agrinas. Ini perusahaannya kalau nggak salah Indra Karya dulu tuh yang di Malang, saya pernah ke sana gitu. Ini yang disiapin tuh lahan-lahan yang punya negara, udah tuh satu ya. Terus yang kedua dia bikin BGN tadi SPG, sekolahnya anak-anaknya didesain ya kan. Terus yang ketiga apa? Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Ya. Di mana dia menyalurkan secara vertikal ya. Itu pupuk saprotan yang diproduksi oleh BUMN kita. Iya. Jadi itu juga rantai pasok pendek tuh dipotong tuh. Marginnya buat koperasi Desa Merah Putih. Nah, terus selain MBG kan 3 ya, pendidikan, ekonomi, satu lagi gizi, satu lagi sekolah rakyat tuh. Sekolah rakyat itu dia sekolah memang untuk orang-orang yang benar-benar di bawah garis kemiskinan, yang orang tuh rumah aja dia nggak punya gitu. Jadi dia beli seragam aja nggak bisa gitu. Nah, Itu gimana ya Pak mendatanya? ya itu ada makanya di bawahnya Kemensos. Sekarang sekolah kita ada 3 ya. Sekolah itu di kita ada Kemendikti, Dikbud ya, Menteri Pendidikan. Terus ada Kemenak itu yang Madrasah Sanawiyah gitu ya. Nah, satu lagi itu di Kemensos nih. The Menteri Sosial punya sekolah sekarang gitu. Jadi ini yang kurang beruntung lah gitu. Iya, betul. Jadi melihat dari keseluruhan sistem sebenarnya itu jawaban lebih fundamental sebenarnya tadi yang Mbak bilang mengenai logistik yang mahal sebenarnya. Jadi ini sudah terjawab. Hanya memang ini karena masalahnya kompleks, masalah besar, butuh kelembagaan, butuh dukungan politik. Maka inilah yang saya lihat bisa dikerjakan oleh Pak Presiden kita gitu ya dengan kementerian-kementerian terkait itu. Nah, mengenai tadi yang julid-julid, saya kira kalau sekarang sebenarnya masyarakat bebas saja kritik, maksudnya nggak ada masalah ya. Sekarang itu saya lihat Pak Prabowo, rezim sekarang itu membiarkan media itu, teman-teman media di media sosial untuk speak up ya. Betul. Nah, cuman memang mungkin kita perlu lebih
Ya mungkin nanti kalau udah lulusannya makan bergizi gratis agak nggak gini lagi kan. Kritikannya udah nggak gini lebih lagi. berisi kalau Tapi sekarang kan tuh. netizen Indonesia tuh netizen paling banyak mengkritik loh. Iya. Kalau udah ada masalah apapun kita nih nomor satu kan. Rata-rata dari Indonesia yang mengkritik. Mungkin kalau udah ada MBG ini udah jelek-jeleknya udah mulai yang penting-penting aja deh. Kritik tuh bagus, Bagus. asal konstruktif. Kan Tapi harus kritik ada tuh solusi bahan, ya. bahan evaluasi kan. Betul. Oh ada feedback ini begini, berarti ada perbaikan bagus sebenarnya. Ini jadi kontrol saya lihat dibiarkan. Jadi saya bandingkan dengan pemerintah sebelumnya misalnya kan ada dewan redaksi kan kayaknya dikonsolidasi gitu. Sekarang tuh nggak dibiarkan. Dibiarkan saja Cuman untuk setelah bulan keberapa tuh Pak Prabowo baru ngundang 7 orang dewan redaksi gitu Pemret gitu. Itu pun dia udah ngakui oh ini saya kurang nih kayaknya nih gitu. Jadi dia jadikan bahkan ada beberapa pejabat kalau masalah 2 loh ya. Yang dikritik di media sosial langsung mengundurkan diri. 2. Itu awal-awal loh ingat. Itu benar-benar dijadikan kontrol publik itu saya lihat oleh Pak Presiden itu. Makanya jadi ini dia dukung pemerintahnya tapi hati-hati nih gitu. Kalau misalnya publik nggak happy itu siap-siap kena teguran juga gitu. Jadi nggak apa-apa kritik sekeras-kerasnya, hanya mungkin kalau boleh berisi lah kritiknya gitu. Iya, jadi kita ini ya sangat mendukung program ini supaya nanti mengajarkan juga anak-anak bangsa nih untuk kalau mengkritik lebih berbobot lagi. Jangan jadi noise lah. Jangan jadi noise. Berisik aja bising Oke, kita balik lagi nih, saya penasaran mengenai para petani kita. Dengan adanya program MBG ini, apakah menunjukkan petani kita jadi lebih bisa menjual produknya bisa langsung ke para konsumen? Karena kalau dari data di studi Kementerian Pertanian tahun 2021, berarti ini belum ada program MBG ya, menunjukkan bahwa 40% petani kecil ini kesulitan menjual produknya ke para konsumen. Nah, bagaimana nih Pak dengan adanya MBG tersebut mempermudah para petani nggak untuk berbisnis? Ya. BGN, MBG, SPPG ini kan salah satu dari tadi beberapa konsep. Sebenarnya pemerintah menurut saya untuk petani itu lebih ke arah Kementan dengan Bulog. Bulog ini sekarang boleh rugi Mbak, nggak kayak dulu. Jadi kita sekarang udah tobat dari IMF nih. Bulog ini sekarang boleh rugi. Jadi gini, masyarakat petani yang nanam padi, ini dari kita bicara padi dan beras dulu ya. Jadi mereka jual dengan harga sekarang 6.500 per kilo. Itu dia harga gabah gitu. Jadi harganya tuh sudah dipatok, dinaikkan asalnya 6.000 jadi 6.500 gitu. 6.500. Ya, cuman memang masih ada problem supply chain ya karena pemerintah ingin swasta ini tidak terlalu ngambil margin terlalu tinggi. Nah, di situ kita mulai ngelihat lah ya ada isu-isu oplos lah segala macam di bawah standar mutu gitu. Tapi ini menurut saya kalau ngelihat gambaran besarnya itu ada semacam keanehan hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan karena ada perubahan sistem, perubahan kebijakan gitu. Jadi pemerintah sekarang nih sebenarnya sudah sebelumnya gini ya, kita tuh concern kalau beras ya, itu yang penting masyarakat bisa akses beras baik bermutu dengan harga yang bisa diakses, itu kalau harus konsumen. Kalau sekarang nih, ini harus dibeli oleh konsumen dengan harga dan mutu yang baik. Yang kedua, petani harus beli dengan harga yang dia punya nilai tukar petaninya tinggi gitu atau bagus gitu. Jadi 2 nih pemerintah sekarang berlakunya sehingga dia juga tidak melakukan import ya. Nah, jadi saya kira BGN adalah salah satu tools atau produk pemerintah yang setelah petani dia senang dia nanam padi tadi ya. Ini kita satu bicara komoditi dulu ya. Dia panen dan dia bisa produksi dan dia ngejualnya gampang gitu. Jadi ya nggak usah dikemas segala macam, kalau dia udah standar masuk ke dapur-dapur SPG, kalau nanti ada 88.000 dia akan mudah bisa mesalurkan. Yang kedua mungkin sebelum Bulog, dan yang ketiga bisa langsung ke Beras Merah Putih, luar biasa kan? Jadi banyak saluran untuk pertanian. Makanya ini insya Allah ke depan ini dengan ketum yang baru HKTI nanti Pak Sudaryono ya, Pak Wamen, insya Allah nanti lebih kolaborasinya lebih intens lagi Mbak dengan lembaga pemerintah, saya kira itu. Nah Pak Zul, kalau berbicara mengenai komunitas nih, apakah menurut Anda pelibatan komunitas lokal dalam rantai logistik MBG dapat menjadi solusi? Kira-kira ya, jadi dengan adanya banyak komunitas-komunitas gitu mempermudah kegiatan MBG tersebut. Karena program MBG ini kan sering dikelola oleh terpusat ya, jadi kan harusnya makin banyak lagi komunitas, jadi mempermudah untuk makanan cepat sampai ke daerah atau mungkin juga dengan adanya komunitas lokal efisiensi logistik jadi lebih bisa dimanfaatkan atau bagaimana nih Pak dengan terkait komunitas-komunitas lokal? Betul, memang itu juga jadi salah satu alternatif yang harus dipertimbangkan. Kan teorinya itu kalau teori struktur makin tinggi dan makin banyak lapisan, maka kualitas biasanya makin terjamin tapi eksekusi makin lama.
Teorinya Jadi jangan begitu. terpusat. Tapi kalau misalkan strukturnya diperpendek, keputusan makin cepat, tapi biasanya standarisasi bisa terkorbankan gitu. Jadi mungkin di sini kita sedang ada di jalan untuk mencari titik di mana semua tujuan itu bisa tercapai. Di sisi lain supply chain-nya bagus, logistiknya bagus, yang efeknya apa nanti ke masyarakat? Makanannya fresh, enak, bergizi, sampainya tepat waktu, dan kualitasnya terjaga. Tapi yang kalau didalemin kan ribet sekali ya itu ya. Kompleks. Nah yang terjadi di lapangan bagaimana Pak? Apakah sudah banyak komunitas-komunitas yang Bapak amati saat ini? Karena saya nggak sarankan juga sebenarnya kalau sekarang mulai diterapkan Kenapa Pak? komunitas. Karena gini, memproduksi makanan dalam jumlah ribuan, terus harus dikirim nanti jam sekian. Nih bayangkan ya, nih kalau ini kita mulai dari bangun pagi, kita belanja ke pasar, ya kan? Kita disuruh bayangin. Mupas-mupasin. Orang resto nih, orang resto. Ya. Saya pernah jalanin, saya pernah melakukan hal itu soalnya. Iya. Ya, jadi saya pegang Bapak langsung. dalemin ya langsung pegang Saya langsung sampai ya. subuh-subuh Praktek ya, tuh. ke Saya sampai lapangan ya. subuh-subuh ngawal. Setiap hari itu kan. Ikut merasakan. Setiap hari. Udah gitu setelah beres dari situ ada yang proses untuk di bleaching, blanching ya. Sorry, bleaching. Pemutihan. Di blanching tuh kalau sayuran. Rambut dong Pak kalau bisa. Iya. Kalau daging jadi towing dulu keluar dari freezer. Dan itu kan ada suhu ruangan yang mesti masuk ke zona hati-hati tuh. Jadi setelah pendinginan ya harus langsung proses, didiemin sedikit, itu kan bakteri tumbuh berkembang. Betul. Nanti setelah dimasak dia turun pokoknya setiap tuh di bawah 60 derajat kalau nggak salah ya. Saya enggak. Jadi kalau urusan makanan not that simple ya. Not that simple Mbak, serius. Iya. Jadi komunitasnya juga nggak boleh main-main level ya. kami ya. Iya. Kami punya timnya besar. Kami ada khusus supervisor TQM. Total Quality Management. Tapi hebat loh Pak Zul turun langsung. Ikutan ngupas-ngupas bawang Saya tadi. buat foto doang, buat konten saat Buat itu. konten doang ya, biar kesannya kerja gitu. Karena saya kerja sibuk gitu kan, jadi enak nerima gajinya. Iya. Bisa aja Bapak. Saya jadi lupa mau ngomong apa. Enggak sih. Iya, Saya jadi pokoknya- ajak bercanda. Pokoknya dari komunitas not that simple. Not that lapar simple. kan? Iya. Nah, jadi ini saya mau jelasin dikit lagi nih. Ngeliatin buah Setelah proses itu nanti seperti itu dengan Sekompleks kami, itu sekompleks ya? itu kami ini punya kemampuan, kami punya tim kami lulusan keamanan pangan sebagainya. Lulusan luar negeri nggak tuh Pak? Dipotong lagi sama saya. Jadi itu aja kalau meleng sedikit, Iya. masker dibuka, sarung tangan dibuka ngobrol, rokok di ruangan. terpapar. Kan di situ terjadinya kontaminasi Iya, kan. iya. Bayangin kalau di 3T tiba-tiba kita serahkan, udah silakan. Apa nggak nanti lebih banyak potensi Iya, ancaman betul. critical point itu terjadi di Critical sana. point-nya Bisa komunitas Mbak memang harus Iya. yang ditunjuk tadi. Harus yang Iya. ditunjuk, Jadi, harus sepusat. Untuk saat ini Terverifikasi. betul saya sepakat memang harus terpusat secara ketat, Ya. dibuat standarnya, aturannya, diplototin semua. Kalau lagi produksi nggak boleh ngomong, cuci tangan mesti sekian Iya, itu pun kali, masih ada kejadian ruangan nggak ya. boleh masuk segala macam kan. Ya kayak di restoran aja kita kan Iya, protokol iya, betul. leres. makanan bergizi kalau lumayan berlapis. salmonellanya tumbuh dan berkembang jadi makanan Jadi nggak beracun. bergizi beracun. ya. Betul. Kan begitu. Tapi kedepannya saya yakin begitu sudah nemu pola mungkin bisa digabung. Iya, Beberapa akhirnya diserahkan untuk diswakelola oleh komunitas-komunitas kecil untuk mempercepat proses itu. Iya, iya. Mungkin someday dia dapurnya nempel di sekolah. Ya, amin. Someday kan kita kan juga Tapi kalau berharap sekarang mau dipraktekin sekolah mana? Yang punya ruangan memang dia punya bisa korbankan satu ruangan untuk bikin dapur. Ada kokinya, ada chefnya, terus dia jaga mutu dan lain-lain kan gitu. Iya, Tapi kalau kita terus memikirkan ini itu segala macam, yang ini salah, yang ini kurang, ini salah, ini kurang, gak akan jalan-jalan Betul. nanti. Itu kayak cerita zaman siapa Abu Nawas kayaknya ya naik keledai kan sama anaknya disuruh naik keledai, Salah bapaknya terus. bawa, kata orang wah itu masa anaknya disuruh naik bapaknya enggak, kurang ajar tuh anak. Akhirnya dia turun, dia yang naik, anaknya suruh turun. Iya. Orang lihat wah itu bapaknya tega banget, anaknya disuruh jalan bapaknya yang naik, dia bingung. Akhirnya dua-duanya naik. Wah itu kejam mereka, keduanya itu Makanya dinaikin nggak usah terlalu dua-duanya. dengerin kritik. Iya, iya, Yang penting solusinya. Solusi dan Tapi kadang boleh kala lah, ada memang kritik harus boleh diterima. harus dipancing dulu sama Dijalankan. satu aktivitas inisiatif Iya. sambil kita lihat feedback untuk nanti dilakukan adjustment.
Oke, seru Ya? obrolan. Tadi kayak saya sempat nyempil dikit dari ininya dari luar, bukan pekerjanya. Insya Allah nanti setelah ada program MBG menghasilkan generasi bangsa yang lebih baik, yang ngerjain dari dalam negeri semua. Import ya, bukan dari luar negeri lagi, betul, bukan dari naturalisasi lagi ya. Tadi seperti pemain-pemain PSSI juga ya nggak dari naturalisasi lagi, semuanya dari bibit-bibit unggul anak bangsa. Yang dididik di sini ya. Yang dididik di sini, yang Ekosistem besar di lahir sini, di sini, ya. ekosistem di sini. Amin. Terakhir Pak Sirot, closing statement dong buat para bunda-bunda gemes di rumah. Kira-kira apa nih yang bikin bunda-bunda gemes ini lebih lebih tenang dengan adanya program MBG ini, meyakinkan bahwa program MBG ini memang benar-benar memberikan dampak yang positif. Silakan Pak. Ya, kita hidup dalam sebuah bangsa yang besar ya. Jadi kekhawatiran ibu-ibu, bunda-bunda tadi bagus, tetapi sadarlah sebenarnya barangkali bukan hanya untuk kita, tapi juga teman-teman atau keluarga-keluarga yang memang secara kesadaran gizi, ya kan, pengetahuan tadi ya, terus juga pendapatan dan akses terhadap logistik tadi, pangan tadi, dia tidak semewah yang muda-muda dapat. Nah itu yang pertama kita harus bersyukur dulu. Yeah. Nah yang kedua saya kira tetap harus concern ya. Jadi tetap harus dipantau ke pihak sekolah, harus diperhatikan, ditanya anaknya, dialog. Saya kira itu kekhawatiran itu perlu dijawab dengan data gitu loh. Yeah. Karena pengawasan dari orang tua inilah sebenarnya yang juga membantu pemerintah gitu. Nah yang ketiga saya kira kita butuh dialog, banyak bertanya, tetapi juga sebisa mungkin sebagai netizen yang baik, warga negara masyarakat yang baik itu kita jangan partial thinking gitu. Jadi program ini sudah dipikirkan Pak Prabowo 2004, diucapkan, dideklar itu 2006 ya di acara partai dulu ya. Jadi ini sudah dipikirkan sudah lama, dibikin modelingnya gitu ya, sampai dibuatlah kelembagaan baru. Ini nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi dari sisi sistem itu sebenarnya ini yang the best yang bisa kita punya. Nah untuk itu selain bersyukur, menjaga juga saya kira juga harus memahami justru ini adalah tonggak baru arah bangsa kita ke depan gitu. Saya kira itu. Bagus sekali closing statementnya dari Pak Sirot. Tepuk tangan. Nah, saya juga mau dengar closing statement dari Pak Zul atau Kang Zul. Selaku pegiat kuliner dan juga pelaku bisnis kuliner, mungkin khususnya kalau tadi kan untuk para bunda-bunda gemes dari Pak Sirot, tadi mungkin dari Pak Zul untuk para pelaku bisnis kuliner atau pegiat kuliner, boleh dong closing statementnya seperti apa untuk menyemangati para pembisnis juga. Ya, betul. Kalau yang tadi saya udah bingung dari tadi nyari kata-katanya nggak ketemu, dari dorong semua sama Kang Sirot. Jadi ya khususnya buat semua lah ya. Ya buat semua. Bahwa yang kita lakukan ini kan sebenarnya demi kepentingan kita bersama dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang baik untuk sama-sama kita menguatkan satu sama lain, menolong satu sama lain, membantu satu sama lain, dan menyiapkan satu sama lain demi kepentingan kita semua. Karena nanti yang mengisi masa depan, kalau bukan kita mungkin, kalau saya masih masuk, kalau Pak Sirot masih masuk juga ya. Saya juga masih masuk. Masih masuk ya. Gak ada di sini yang gak masuk. Tapi kan kemampuan kita udah turun. Tentunya ini kan nanti digantikan oleh anak-anak kita. ada di anak-anak kita itu, ya kan? Saya aja generasi begini penerus bangsa. udah mulai pilek-pilek ini kan, tanda-tanda. Gak gitu dong Pak, harus manifest, sehat. Jadi artinya itu kewajiban Masih punya baby semuanya. Oh, Itu kewajiban kita semua dan nggak usah khawatir, pelaku kuliner dan sebagainya, saya yakin setiap kali ada hal seperti ini nanti akan memicu juga sebenarnya inovasi yang terjadi di kita, inovasi, dan kita yakin juga masyarakat dan anak-anak yang sehat, yang kuat, jiwanya juga nanti lebih baik, pemikirannya lebih baik, ya semua akan jadi daya picu untuk membangkitkan aspek kebangsaan dan kekuatan Indonesia. Amin. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Zul atas waktunya. Pak Sirot juga terima kasih sekali atas waktunya. Informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya hari ini. Dan juga terus ikuti podcast ini di kanal YouTube kami dan juga media sosial kami lainnya. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di podcast MBG selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Generasi Sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional.